Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Dewi Sofyani, serta teman-teman saya ada Adam Malvin, Adila Fitriana, serta Dean Devara. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang akan mempresentasikan materi berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Mari kita langsung saja saksikan presentasi dari kelompok 3 tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Konsep dasar filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofis. Filosofis tersusun dari dua kata, philos dan sophos. Philos berarti cinta atau persahabatan, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan. Nah, secara harfiah, filosofis berarti mencintai kebijaksanaan. Nah, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Dan yang terakhir, logika. Nah, metafisika ialah filsafat yang mempelajari tentang tentang segala sesuatu yang ada atau mungkin ada. Nah, metafisika terbagi lagi menjadi 2, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum ialah membahas segala sesuatu yang ada, sedangkan metafisika khusus membahas tentang adanya Tuhan, adanya alam semesta, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan turunan filsafat yang menelusuri seluk-beluk bentuk pengetahuan, seperti apakah sesuatu yang kita percaya dapat diketahui, terus apa yang dimaksud oleh suatu pertanyaan dianggap benar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi yaitu cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Nah, dalam aksiologi ini terdapat etika yang membahas nilai baik dan buruk, dan estetika yang menilai keindahan, nilai-nilai keindahan. Yang terakhir yaitu logika. Logika ini filsafat yang memuat aturan yang untuk berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur argumen yang mengandung kebenaran, atau dalam hal lain menggali pengetahuan manusia berdasarkan bukti. Nah, menurut para filsuf logika merupakan alat utama yang digunakan dalam menelusuri pertimbangan yang rasional. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila. Pancasila hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem merupakan suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, serta saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem lazim yang diantaranya adalah suatu kesatuan bagian. Yang kedua adalah bagiannya mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga adalah saling berhubungan dan ketergantungan. Yang keempat adalah mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan dari sistem. Yang kelima terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dalam perumusan kesatuan sila Pancasila terdiri dari beberapa sifat, diantaranya adalah susunan kesatuan sila Pancasila yang bersifat organis. Sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk, maka setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila lainnya, serta di antara sila yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan.
Kesatuan sila Pancasila yang bersifat organis pada hakikatnya secara filosofi bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti isi dari sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani dan rohani, sifat kodrat individu makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri. Yang kedua adalah susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Urutan Pancasila berlapis dan piramidal. Konsep matematik piramid digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki antara kuantiti dan quality 5 elemen prinsip. Sekiranya Anda melihat inti urutan 5, tunjukkan rangkaian tahap di kawasannya, dan kandungan sifatnya adalah pengkhususan sila wajahnya. Sekiranya urutan 5, tolong dianggap memiliki makna ini. Maka ada hubungan yang mengikat antara 5 silakan. Maka Pancasila adalah keseluruhan yang bulat. Dari segi ontologi, hakikat sila Pancasila adalah sabda pertama adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat ketuhanan. Asas kedua, sifat manusia adalah bahwa sifat dan kondisi negara harus sesuai dengan sifat manusia. Asas kesatuan ketiga adalah bahwa sifat dan kondisi negara harus sesuai dengan sifat satu. Dan prinsip keempat adalah sifat dan kondisi negara, sifat dan kondisi masyarakat, dan negara harus sesuai dengan kodrat masyarakatnya. Perintah keadilan yang kelima adalah bahwa sifat dan kondisi negara harus sesuai dengan sifat keadilan. Selain itu, terdapat rumusan-rumusan Pancasila, diantaranya yaitu sebagai berikut. Perintah pertama, ketuhanan yang Maha Esa mencakup dan mengilhami keadilan dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah, dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah perintah manusia yang adil dan beradab disusupi dan diindoktrinasi oleh perintah ketuhanan yang Maha Esa, yang meliputi dan mengilhami persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan perintah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah ketiga, Indonesia mempersatukan perintah Tuhan yang Maha Esa, keadilan dan umat manusia yang beradab, berisi dan mengilhami perintah-perintah rakyat yang diwakili oleh kebijaksanaan, serta keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Perintah keempat, demokrasi, hikmat, dan permusyawaratan, perwakilan yang penuh dengan perintah Tuhan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, dan Indonesia, serta memuat dan mengilhami perintah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya keadilan adalah hasil dari keberadaan negara, bangsa, manusia yang beriman kepada Yang Maha Esa. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari 4 sila lainnya. Notonegoro berpendapat bahwa esensi keadilan yang terkandung dalam sila kedua adalah keadilan yang terkandung dalam satu kodrat manusia yang pluralistik, yaitu kodrat manusia yang adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, pada Tuhan, atau sebab yang fundamental. Kesatuan Pancasila, majemuk tunggal, dan tingkat piramida juga memiliki sifat yang melengkapi dan membatasi. Artinya, setiap perintah mengandung nilai dari keempat perintah lainnya. Kesatuan 5 unsur perintah yang saling melengkapi dan melengkapi diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah ketuhanan yang Maha Esa adalah keadilan sosial bagi manusia yang adil dan beradab. Indonesia bersatu, kerakyatan, perwakilan yang dipimpin oleh hikmat dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, menyatukan Indonesia, kerakyatan, perwakilan yang dipimpin kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berpersatuan Indonesia serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin selanjutnya, Pancasila sebagai sistem nilai. Sistem merupakan suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan serta saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nilai adalah keberhargaan atau kebaikan serta kata kerja yang merujuk pada tindakan tertentu. Nilai berkaitan dengan apa yang seharusnya, bukan apa kenyataannya. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat, tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Sila Pancasila bersifat organis, terdapat susunan bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Beberapa filosof ada yang berpendapat Pancasila bersifat organis artinya sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan ketuhanan yang majemuk. Sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Menurut Notonagoro dalam Pancasila, Pancasila memiliki susunan yang urutannya logis dan berbentuk piramidal. Piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila Pancasila. Maksudnya sebagai berikut. Sila pertama ditempatkan di urutan pertama karena bangsa Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga yang disebut sebagai causa prima atau sebab pertama. Negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan serta manusia sebagai mendukung pokok negara itu. Sila kedua. Negara terbentuk karena adanya manusia yang bersatu atau di sila ketiga terbentuknya persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Selanjutnya, rakyat mewakili kekuasaan kepada lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat yang tercantum dalam sila keempat. Negara mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sebagai sila kelima. Pancasila sebagai sistem nilai dari kualitas, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai Pancasila secara objektif artinya, rumusan nilai-nilai dari sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak. Nilai Pancasila tidak terkait oleh ruang dan waktu. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat syarat pokok kaidah negara yang fundamental, menjadi suatu sumber hukum positif dan berkedudukan tertib hukum tertinggi. Pancasila tidak dapat diubah secara hukum sebab berkaitan dengan kelangsungan hidup negara. Poin yang keempat, inti sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa meliputi keempat sila lainnya dan terkandung nilai bahwa negara yang didirikan merupakan perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, pemerintahan hukum, serta peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus didasari dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan yang pada umumnya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan. Nilai kemanusiaan yang beradab merupakan wujud nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral, serta berbudaya. Yang ketiga,
sila persatuan Indonesia, dijiwai oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup berdamai di antara elemen yang membentuk negara, terdiri dari berbagai suku, ras, kelompok, golongan, serta kelompok agama. Negara Indonesia beraneka ragam, tetapi satu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima terkandung nilai keadilan terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Keadilan sosial ini didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Keadilan distributif, yaitu pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam hal kesejahteraan. Keadilan legal, keadilan bertaat, yaitu pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dapat diartikan suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara. Keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif merupakan suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga negara lainnya secara timbal balik. Demikian pula keadilan sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu hubungan antar bangsa di dunia berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama. Kesimpulannya, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang mendalam dari bangsa Indonesia yang dapat dianggap, dipercayai, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling baik, paling adil, paling bijaksana, paling benar, paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Nah, fungsi utama dari filsafat Pancasila ini untuk bagi bangsanya ialah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kedua sebagai dasar negara Republik Indonesia, serta sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen sejarah serta di dalam perundang-undangan negara Indonesia, seperti dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dijadikan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terus dalam Mukhodimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat setelah Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang
Pancasila sebagai sistem filsafat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.